Assalamualaikum Sobat Football United. Senin pagi waktu sini, semalam gue gak bikin konferensi pers Erik ten Hag. Pagi ini gue ingin membahas tentang konferensi pers Erik ten Hag terkait kemenangan 1-0 Manchester United menghadapi Aston Villa. Seperti biasa, karena ada Sobat Football United yang request ya kan, yang minta, "Bang, tolong konsisten bahas konferensi pers pre-match, post-match Erik ten Hag." Gue selalu bikin, insya Allah. Dan mohon maaf ya, kemarin tidak bikin karena satu dan lain alasan. Kali ini gue akan membahas, gue ambil dari manunited.com. Erik ten Hag mengatakan kalau kemenangan atas Aston Villa ini membuat pekan yang brilian. Erik ten Hag sangat happy ya, sangat puas dengan hasil dan juga performance dari tim Manchester United-nya menghadapi Aston Villa, yang dia katakan atau disebutkan tadi membuat pekan yang brilian untuk tim. Bruno Fernandes membuat gol di babak pertama, dan itu yang membuat perbedaan di pertandingan di hari Ahad di Old Trafford. Pertandingan tersebut, dan ini menurut gue juga penting ya, dilangsungkan 3 hari setelah Manchester United ini away menahan imbang tuan rumah Tottenham Hotspur, dan seminggu atau sepekan setelah Manchester United ini bertanding di semifinal Piala FA menghadapi Brighton, di mana Manchester United bermain 120 menit di Wembley. Mengenai performa yang sangat impresif, Erik ten Hag mengatakan, "Saya sangat happy dengan poin tapi juga dengan penampilan. Ini merupakan penampilan yang impresif menghadapi sisi atau tim Aston Villa yang tidak terkalahkan di 10 pertandingan dan selalu mencetak gol di setiap pertandingan." Ini penting karena ada beberapa komentar yang mengatakan, ya kemenangannya kok cuma 1-0, ya kemenangannya kok mungkin tidak meyakinkan. Tapi Erik ten Hag justru melihat sebaliknya. Dia menggarisbawahi juga bagaimana lawan yang dihadapi. Aston Villa, tim asuhan dari Unai Emery ini berada di papan atas, bahkan lebih tinggi peringkatnya dari tim-tim mapan lainnya di Premier League. Lalu juga performa di 10 pertandingan terakhir, baik itu away maupun juga home, sangat luar biasa, selalu mencetak gol di 10 pertandingan tersebut. Tapi di Old Trafford bukan hanya bisa mengakhiri rekor tanpa kalah ya di 10 pertandingan terakhir, tapi juga mampu mencetak gol dan juga menahan Aston Villa dari mencetak gol. Kita bermain sangat bagus di babak pertama, sangat-sangat luar biasa. Kita menciptakan banyak sekali peluang bagus melalui Casemiro, Rashford, Bruno Fernandes ya, dan juga Marcel Sabitzer. Dan akhirnya kita mampu mencetak gol. Lalu setelahnya di babak kedua, Anda seharusnya bisa membuat 2-0, tapi Anda tidak melakukannya. Dan akhirnya ini tentu saja menjadi sulit ketika kita melihat determinasi dari tim lawan, namun juga kita bisa menunjukkan determinasi dari tim kita sendiri. Kita harus terus berjalan dari pertandingan ke pertandingan, tapi saya pikir ini merupakan pekan yang brilian untuk kita. Sebelum pekan ini, saya tentu saja sangat happy kalau kita bisa mendapatkan 1 poin di kandang Spurs, dan itu yang kita dapatkan. Tapi tentu saja ketika Anda melihat tim Anda unggul 2-0, Anda kecewa kalau Anda tidak bisa mempertahankan kemenangan tersebut. Tapi dengan kemenangan ini merupakan pekan yang sempurna. Jadi saya memberikan kredit kepada tim. Mengenai kelelahan, Erik ten Hag mengatakan kelelahan ini hanya ada di kepala Anda, hanya ada di mindset Anda. Ketika Anda berpikir Anda lelah, tentu saja Anda lelah. Jadi jangan berpikir tentang hal tersebut. Kita harus terus berperforma. Di bulan Mei, Anda tidak bisa berpikir Anda lelah karena akhirnya hampir ada di sana. Anda harus selalu siap, Anda harus selalu siap untuk setiap pertandingan. Anda membutuhkan energi, dan ini merupakan tanggung jawab dari tim dan juga dari para pemain yang harus diambil. Ini tentang mental, ini tentang karakter. Saya pikir itu yang kita lihat hari ini. Pertama, tentu saja sepak bola yang bagus. Lalu di babak kedua kita menunjukkan karakter.
kita sangat ingin untuk menang ya, dan kita juga bermain dengan menggunakan passion yang juga sangat baik. Seperti yang gue singgung di review, kalau ya Manchester United di babak pertama sangat menguasai pertandingan ya kan, mendominasi, banyak peluang, tidak memberikan celah dan ruangan juga bagi para pemain Aston Villa untuk bisa melakukan build up maupun juga transisi. Manchester United tampil sangat baik menurut gue, terlepas dari hanya satu gol yang diciptakan. Tapi di babak pertama luar biasa. Di babak kedua, yang gue khawatirkan adalah sisi kelelahan, karena Aston Villa tentu saja akan keluar lebih menyerang ya, mereka akan lebih agresif, tapi ternyata Manchester United tampil lebih agresif dari Aston Villa, sehingga secara keseluruhan ya tetap mendominasi dan mampu menahan Aston Villa dari ya menyamakan kedudukan di babak kedua. Dan Erik ten Hag walaupun tadi mengatakan oke, kelelahan ini hanya ada di mindset dan lain-lain, tapi badan ini kan tidak bisa ya ketika Anda lelah ya pasti akan lelah. Menurut gue sih demikian, ketika pemain itu lelah pasti akan lelah, mungkin akan kram dan lain-lain. Tapi bagaimana mindset, mental, dan juga karakter itu yang ditekankan oleh Erik ten Hag. Dan gue katakan juga di bulan Mei ini sudah masuk bulan Mei ya, ini akan sangat penting karena situasi akumulasi squad, situasi akumulasi dari tim karena kelelahan ya, bermain sepanjang musim dengan jadwal yang setelah tahun baru ini sangat ketat, 3-4 hari sekali bermain, belum ada pemain-pemain kunci yang di musim dingin kemarin bermain di Piala Dunia dengan intensitas yang sangat tinggi juga. Ini kan pastinya akan mempengaruhi, dan ya bulan Mei ini kita akan lihat akumulasinya dari sisi fisik, tapi ini harus dilawan dengan mental dan juga karakter, dan itu yang gue lihat di babak kedua. Sepakat gue dengan Erik ten Hag. Lalu disinggung juga tentang center back yang bermain sangat fantastis. Erik ten Hag mengatakan Victor Lindelof bermain sangat brilian di dalam dan juga di luar possession, bertahan dengan kontrol tapi juga build up. Dia sangat terstruktur, dia juga memiliki positioning yang sangat bagus. Luke Shaw juga terlihat sangat menikmati bermain sebagai center back. Walaupun dia sebenarnya adalah seorang fullback, tapi dia melakukannya dengan sangat baik. Anda butuh kerjasama karena ya back four dan juga pemain tengah ini tentang berkomunikasi, jadi tentang bekerja sama, tentang bermain bagus secara bersama, dan kita sangat happy dengan hal tersebut. Tapi selalu saya harus katakan ini tentang seluruh tim ya. Mereka sangat ingin memenangkan pertandingan, passion mereka juga ingin memenangkan pertandingan baik secara menyerang maupun juga secara bertahan. Dan itu yang Anda butuhkan untuk bisa sukses. Lalu disinggung juga tentang Bruno Fernandes. Ini juga merupakan salah satu pertandingan lainnya yang luar biasa dari Bruno. Rencana dari perspektif taktikal adalah untuk memainkan Bruno di sisi kanan untuk bisa lari dari belakang dan juga bisa memberikan umpan dari belakang, dan dia melakukannya dengan sangat baik untuk Rashford dan juga Sabitzer. Tapi saya pikir juga rencana kita bekerja dengan sangat baik. Dia merupakan pemain yang memberikan pressing dengan sangat bagus. Dia mengerti momentum untuk bisa menutup pergerakan lawan dan juga bisa membuat lawan berada di situasi yang berbahaya. Kita tahu dia juga suka atau sering lari dari belakang. Dia juga suka untuk membantu pertahanan lini belakang Manchester United, dan juga suka atau sering melakukan passing di antara lini di pertahanan lawan. Jadi ya kalau pressing kita ini dikalahkan, dia tahu bagaimana dia harus melindungi lagi ya, dan tentu saja dia bisa bermain di antara lini dan juga memberikan passing atau ya membuat ruangan ya, lari dari belakang yang bisa membuat Bruno Fernandes ini berada di posisi yang berbahaya. Jadi dia memiliki banyak skills, dan ini tentu saja sangat-sangat menyenangkan untuk bisa bekerja dengan pemain seperti dia. Lalu disinggung juga tentang fans. Kita sangat merasa kalau fans ini benar-benar berada di belakang kita. Jadi kita harus terus fokus untuk bisa sukses, karena itu yang fans inginkan. Mereka sangat-sangat mengandalkan kita, jadi kita harus bisa fokus. Saya yakin ketika kita memberikan penampilan seperti ini sepanjang musim, fans akan berada di belakang kita, dan ini memberikan banyak energi.
tentu saja ada keterkaitan yang sangat kuat ya, kaitan yang sangat kuat antara fans dan juga para pemain. Terakhir, Erik ten Hag menyinggung kita ini berjalan dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Jadi selanjutnya adalah Brighton dan Anda harus melakukan hal yang sama. Anda tidak boleh terganggu dan tidak berpikir terlalu banyak tentang papan klasemen. Saya yakin kita ini sebenarnya dalam kontrol. Dan ini tentang kita, ini ada di tangan kita. Kita harus bisa membawa hal yang sama, paling tidak ya, hal yang sama yang kita tunjukkan hari ini menghadapi Brighton. Karena kita tahu ini merupakan tim yang sangat sulit. Dari pengalaman kita bermain di semifinal Piala FA dan kita harus melakukannya lagi. Yang gue tangkap, Erik ten Hag puas dengan penampilan Manchester United, lini belakang, lini tengah, Victor Lindelof, Luke Shaw, Bruno Fernandes. Erik ten Hag juga menyinggung tentang mental dan karakter, dan menurut gue ini yang akan menentukan sering sekali, terutama di Liga Inggris ya, ini ringan amatiran ala gue, di akhir-akhir musim beberapa tim yang tadinya di posisinya lebih bagus, posisinya di atas, tapi karena mental dan juga karakternya yang menurun, maka penampilannya juga menurun. Melakukan blunder ya, penampilannya tidak seimpresif di awal maupun juga tengah musim. Lalu akhirnya peringkatnya ya perlahan turun. Ini terjadi di papan atas maupun juga di papan bawah, sehingga menurut gua di akhir kompetisi memasuki bulan Mei ini karakter dan juga mentalnya sangat penting. Brighton memang tim yang sangat luar biasa menurut gua musim ini, tapi gue juga ingin melihat bagaimana mental dan juga karakter dari pemain Brighton ini nanti diadu dengan mental dan juga karakter dari pemain Manchester United. Manchester United yang sudah di zaman kejayaan Sir Alex Ferguson juga sering melakukannya. Artinya di bulan Mei, mental dan karakter mereka inilah yang akhirnya membawa mereka menjadi juara. Di saat kelelahan ya kan, di saat tim lain justru performanya menurun, Manchester United mampu menunjukkan mental sebagai juara, karakter sebagai juara, dan menghindarkan mereka dari kehilangan fokus dan juga melakukan banyak kesalahan, terutama di akhir-akhir kompetisi yang menurut gue ini sangat-sangat krusial. Dan ya, gue sepakat dengan Erik ten Hag, penampilan yang gue katakan juga akan direview, sangat mendominasi Aston Villa di 2 babak. Mungkin satu-satunya komentar adalah kurang tajamnya lini depan, karena dari sekian banyak peluang terutama di babak pertama dan beberapa di babak kedua, Manchester United tidak bisa menambah gol. Tapi menurut gue sekali lagi yang paling penting di akhir-akhir kompetisi ini adalah 3 poin demi 3 poin, sehingga target Manchester United untuk bisa berada di 4 besar, meraih tiket Liga Champions terus bisa terpelihara. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.